Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Malik Abdul Jabar Zen, manajer operasional dari unit kandang ruminansia atau domba kambing PT Sedana Peternak Sentosa yang berlokasi di Jombang. Kesempatan kali ini, para sahabat ternak, saya akan membagikan tips dan trik untuk penanganan indukan domba kambing dan penanganan cempe pasca lahir di Sedana Farm. Yang pertama, tentunya kita memiliki standar operasional prosedur yang kita buat dan kita laksanakan saat akan mendatangkan indukan. Yang pertama, kita melakukan seleksi indukan dengan beberapa indikator. Seperti indikator yang harus tercukupi adalah yang pertama, bahwa sudah cukup umur, bobot yang baik, atau body condition score yang baik. Itu adalah hal yang paling artificial atau paling umum yang kita kenali. Yang kedua adalah sesaat sebelum memasuki kandang atau sesaat setelah domba datang, kita lakukan karantina selama 2 minggu, dan sebelumnya kita lakukan penimbangan juga bobot saat masuk untuk mengetahui bahwa apakah memang bobotnya sudah mencukupi untuk dilakukan perkawinan. Selanjutnya dilakukan penanganan pemberian anti parasit baik secara oral maupun tetes tengkuk. Hal ini adalah untuk mencegah dan mengobati jikalau domba atau kambing tersebut menderita atau infeksi cacing maupun kutu di bulunya, karena tentunya dapat mengganggu pertumbuhan maupun perkembangan domba tersebut. Setelah dilakukan pemberian obat cacing dan pengobatan anti parasit serta karantina selama 2 minggu, maka indukan siap untuk dikawinkan dengan pejantan yang kita pilih. Di Sedana Farm kita memiliki beberapa pejantan seperti pejantan Dorper, pejantan Awasi, serta pejantan kambing berupa pejantan kambing Nubian Anglo atau Anglo Nubian. Adapun dalam perkawinan kita menggunakan sistem koloni, yakni 1 pejantan berbanding 25 indukan. Ya, kita lakukan pengumpulan pada kandang koloni selama kurang lebih 45 hari, atau kita berikan waktu berkawin selama 3 kali siklus perkawinan. Setelah itu dilanjutkan pengecekan kebuntingan dengan menggunakan metode ultrasonografi atau USG, lakukan setelah 45 hari perkawinan untuk melihat apakah domba betina tersebut bunting atau tidak. Setelah dilakukan USG dan diketahui betina tersebut bunting, kita pindahkan pejantan tersebut untuk kawin di kandang koloni yang lain. Selanjutnya, jika betina tersebut tidak bunting, maka akan kita lakukan pemeriksaan lanjutan dan pengobatan lanjutan jika diperlukan. Ya, seperti itu. Setelah betina tersebut bunting, kita biarkan, kita rawat, kita jaga BCS-nya, kita berikan pakan yang cukup untuk nutrisi indukan betina tersebut dan cempe-cempe yang sedang dikandungnya. Lalu setelah 5 bulan, setelah terjadinya kelahiran tersebut dapat bermacam-macam tipe. Yang pertama, kita sangat mengharapkan adalah kelahiran normal tanpa dibantu, seperti itu. Karena itu adalah merupakan natural atau perilaku alami daripada domba tersebut, harus dapat lahir secara normal tanpa dibantu. Jika terdapat gangguan yang menyebabkan domba tersebut tidak bisa melahirkan normal, maka akan dilakukan bantuan. Mulai dilakukan bantuan penarikan ataupun dilakukan bantuan dengan melakukan operasi sesar pada domba tersebut untuk menyelamatkan anak. Prioritas kami adalah tentunya adalah menyelamatkan induk dan anak, seperti itu. Selanjutnya, setelah dilakukan bantuan kelahiran, dilakukan penanganan pasca lahir. Penanganan pasca lahir yang pertama adalah untuk induk, kita lakukan pengobatan untuk mencegah adanya infeksi serta segera mengembalikan energi atau kondisi induk yang cukup lelah saat proses melahirkan terjadi. Dilanjutkan dengan penanganan cempe. Penanganan cempe pasca lahir atau anakan pasca lahir adalah merupakan critical point atau titik kritis yang perlu mendapat perhatian khusus, dikarenakan cempe atau anakan yang baru lahir adalah anakan yang lemah, dalam artian tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk bertahan hidup di alam. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah memastikan bahwa cempe atau anakan domba tersebut mendapatkan kolostrum atau susu induk yang pertama kali keluar sesaat setelah lahir. Jikalau tidak dapat menyusu kepada induk, maka akan kita bantu dengan memerah induknya dan diberikan kepada cempe. Jika cempe tidak memiliki respon untuk menyusu, maka akan kita bantu dengan
memberikan susu melalui selang langsung masuk ke lambung atau perut cempe tersebut. Lalu dilakukan juga penanganan pemberian multivitamin dan asam amino, serta penanganan tidak kalah penting adalah penanganan tali pusar cempe. Ya, mengapa hal itu tersebut menjadi tidak kalah penting? Karena tentunya kita tahu bahwa tali pusar akan langsung terhubung ke dalam organ dalam cempe tersebut, karena selama di dalam perut ibu atau selama di dalam kandungan, cempe mendapatkan nutrisi dari induk melalui tali pusar tersebut. Sesaat setelah lahir, maka tali pusar tersebut akan terputus, namun masih akan terhubung ke dalam organ dalam daripada cempe. Oleh karenanya harus segera dilakukan penanganan dengan melakukan penyumbatan atau pemasangan klep untuk mencegah adanya bakteri dari lingkungan masuk atau menginfeksi daripada tali pusar tersebut yang dapat menyebabkan kematian pada cempe tentunya. Selanjutnya, setelah dilakukan penanganan tersebut, kita pantau induk dan anak selama 7 hari di kandang baterai dengan menggunakan lampu inframerah untuk menjaga suhu cempe agar tetap hangat dan tidak terjadi hipotermia, terlebih di lingkungan bebas yang suhunya dapat berubah-ubah. Ketika malam hari sangat dingin sekali, ketika siang hari sangat panas sekali. Nah, kita jaga suhu lingkungan tersebut dengan menggunakan lampu infrared untuk menjaga cempe tetap hangat. Namun ada beberapa hal khusus yang saya berikan atau saya lakukan di peternakan ini adalah ketika cempe lahir dengan bobot rendah, maka akan langsung kita pisahkan ke kandang yang lain, atau dalam artian kita lakukan lepas sapih dini. Ya, sesaat setelah lahir langsung kita pindahkan ke kandang yang kita sebut sebagai neonatal intensive care. Nah, di situ sejak lahir sudah kita lakukan pemisahan, termasuk dengan pemberian kolostrum. Jadi pemberian kolostrum adalah kita bantu, dan selanjutnya kita berikan dot susu secara dot atau menggunakan botol sampai dengan kondisinya stabil dan bobotnya naik sampai sekitar umur 2 kilo. Kalau standar di peternakan kami adalah bobot harus di atas 2 kg. Ketika bobot lahir 2 kg, maka akan kita pisahkan secara langsung dari induk, karena kita khawatir bahwa induk tidak memiliki daya keibuan atau rasa keibuan yang akan menelantarkan anaknya dan tentunya dapat menyebabkan kematian pada anak. Seperti itu. Selanjutnya, setelah jika kelahiran tersebut normal dan bobot cempe cukup tinggi, dalam artian cukup di atas 2 kg, setelah 7 hari di kandang baterai dikumpulkan dengan induk, maka setelah 7 hari akan kita pisahkan dari kandang baterai atau kita pindahkan dari kandang baterai ke kandang koloni bertemu dengan cempe-cempe yang lain, dan kita akan lakukan lepas sapih berumur 60 hari paling cepat atau 60 sampai 90 hari setelah kelahiran. Jadi kira-kira seperti itu sobat ternak. Semoga bermanfaat tips dan trik yang kita berikan dan kita bagikan di channel ini, dan tetap semangat kepada peternak Indonesia. Semoga sukses dan jaya selalu.